Assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait memecahkan persoalan dengan menggunakan metode simplex pada operational research atau OR. Kasusnya adalah ada PT Bianca Food, di mana perusahaan ini memproduksi dua jenis produk, yaitu sosis dan bakso atau meatball. Perusahaan ini menjual sosis seharga $24 per paket dan meatball seharga $32 per paket. Untuk membuat sosis dan meatball itu digunakan dua jenis proses, yaitu proses milling dan proses mixing. Nah, untuk membuat sosis itu kapasitasnya dibutuhkan 20 kg sosis yang di milling, kemudian 16 kg sosis yang di mixing. Sementara itu meatball membutuhkan 40 kg untuk proses milling dan 16 kg untuk proses mixing. Tetapi perusahaan memiliki keterbatasan. Keterbatasannya adalah mesinnya tidak banyak. Sehingga proses milling itu paling banyak mampu memproses 240 kg. Sementara proses mixing itu juga hanya mampu memproduksi 160 kg maksimal. Nah, pertanyaannya adalah berapakah sosis yang harus diproduksi dan berapakah meatball yang harus diproduksi sehingga salesnya menjadi maksimal. Berarti dalam kasus ini kita menggunakan maksimasi. Tujuan akhir adalah menentukan jumlah sosis yang kita produksi dan jumlah meatball yang kita produksi sehingga keuntungannya adalah maksimal. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menyingkat. Kalau sausage itu kita singkat menjadi X, sementara meatball itu kita singkat menjadi Y. Ya, sehingga mempermudah kita untuk memformulasikan ke dalam bentuk matematis. Langkah pertama, kita akan menentukan fungsi tujuan atau goals-nya. Tujuannya kita mencari berapa unit sausage dan berapa unit meatball. Sehingga persamaan ini kita terjemahkan ke dalam bentuk formulasi matematik. Jika sausage kita analogikan X dan meatball kita analogikan Y, maka kita bisa mendapatkan formulasi matematiknya Z itu sama dengan 2X plus 32Y. 24 didapat dari mana? Dari sini untuk sausage, dan 32 didapat dari mana? Dari sini untuk meatball. Langkah berikutnya kita menentukan fungsi pembatas. Nah, yang pertama adalah proses milling. Mudah saja untuk proses milling, ini kita konversi. Data ini menjadi persamaan matematik. Sehingga diperoleh 20X ditambah 40Y itu kurang dari atau sama dengan 240. Ya, 20 dapat dari mana? Dari sini 20 kg. Sementara 40 dapat dari mana? Dari sini 40 kg. Kapasitas perusahaan maksimal tadi kan 240. Berarti paling banyak, ya paling banyak itu kalau dikonversikan ke dalam formulasi matematik menjadi kurang dari sama dengan 240. Fungsi pembatas yang kedua itu adalah proses mixing. Berdasarkan data ini, kita bisa mendapatkan formulasi 16X ditambah 16Y kurang dari atau sama dengan 160. 16 didapat dari sini, kemudian 16 yang satunya lagi didapat dari 16 kg untuk proses mixing. Perusahaan hanya mampu maksimal mengerjakan 160 kg. Berarti ini dapat 160 kg. Nah, kemudian pembatas berikutnya, kita harus tahu bahwa yang namanya X dan Y itu harus lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena kalau kurang dari 0 berarti kan perusahaan tidak buat apa-apa. Oke. Kita sudah memiliki fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Kita selesaikan persoalan ini dengan menggunakan metode simplex. Langkah pertama, tambahkan variabel pembatas dengan select variabel dan ubah tanda menjadi sama dengan. Nah, di sini ada variabel pembatas 1 dan pembatas 2. Pembatas 1 yang ini dan pembatas yang 2 yang ini. Kita tambahkan pembatas 1 dengan select variabel. Sehingga formulasinya itu menjadi 20X
ditambah 40Y ditambah S1. S ini adalah slack-nya. Sama dengan 240. Itulah yang disebut sebagai pembatas 1. Kemudian untuk pembatas 2 yang ini, kita tambahkan slack variabelnya. Itu menjadi 16X ditambah 16Y ditambah S2. Nah, slack-nya itu S2 sama dengan 160 dari sini. Ini merupakan pembatas 2. Otomatis pembatas ini, kalau kita terjemahkan lagi, itu akan menjadi X, Y, S1, dan S2 itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi ada 4 variabel, X, Y, S1, dan X2. Itu langkah pertama. Kemudian kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua, masukkan slack variabel tersebut ke dalam fungsi tujuan maksimasi. Nah, di sini fungsi tujuan maksimasinya itu adalah Z. Sehingga formulasinya itu menjadi Z sama dengan 24X ditambah 32Y ditambah 0S1 ditambah 0S2. Nah, kenapa? Karena di variabel Z, S1 dan S2-nya itu tidak ada. Sehingga kita masukkan angka 0. Ya. Kemudian berikutnya, kita kumpulkan semua fungsinya tersebut. Menjadi ini untuk fungsi tujuan, kemudian ini untuk fungsi pembatas pertama, kemudian ini pembatas kedua, dan ini untuk pembatas yang berikutnya. Sehingga kita dapat lengkap untuk siap menuju proses berikutnya. Langkah berikutnya, kita konversikan masukan persamaan yang tadi kita buat di atas menjadi dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, tabelnya sederhana kok. Ada yang disebut dengan CBI, yaitu konstanta BI. Kemudian ada yang disebut dengan CJ, itu koefisien, Ini koefisien BI, kemudian koefisien J. Kemudian ada basic variable. Nah, berdasarkan formulasi ini, kita bisa tahu bahwa basic variable dari fungsi tujuan itu ada 4, yaitu X, Y, S1, dan S2. Otomatis basic variabelnya Anda masukkan X, Y, S1, dan S2. Didapat dari mana? Dari sini. Kemudian, di kolom berikutnya Anda masukkan solution, dan di kolom berikutnya Anda masukkan ratio. Apa itu nanti saya jelaskan. Nah, terkait dengan koefisien, kita bisa tahu dari formulasi ini. Untuk X, itu kan nilainya 24. Oh, berarti koefisiennya 24. Y, nilainya 32. Oh, berarti koefisiennya 32. Kemudian S1, di sini kan tidak ada 0. Otomatis 0. S2, di sini juga tidak ada 0. Berarti otomatis nilainya 0. Kita sudah menuntaskan tahap pertama. Nah, kemudian CJ itu adalah koefisien dari fungsi objektif. Lalu masukkan nilai ke baris CJ. Kita sudah masukkan angka-angkanya berdasarkan Z ini. Kemudian langkah kedua, itu basic variable adalah variabel pada fungsi tujuan. Masukkan nama variabelnya ke sini. Ya. Kemudian langkah yang ketiga, CBI adalah nilai koefisien dari slack variable. Nah, kebetulan nilai koefisien dari slack variable itu ada nilainya berdasarkan persamaan di atas. Langkah berikutnya, kita isikan kolom basic variable dengan nama variabel slack-nya. Nah, di sini basic variabelnya itu adalah S1 dan S2 kan? Nah, di mana S1 itu kita dapatkan dari variabel ini. S1, kemudian yang berikutnya itu adalah S2. Nah, kita tahu bahwa kita sekarang tinggal masukkan variabel pembatas. Nah, S1-nya kita masukkan variabel pembatas. Di sini ada X, Y, S1, dan S2. Kita masukkan dari sini. Berarti kalau begitu, X-nya itu adalah 20. Dari mana? Dari sini. Kemudian Y-nya itu adalah 40. Dari mana? Dari sini. Kemudian S1-nya, di sini kan ada S1.
angkanya 1, berarti dia 1. Sementara untuk yang S1 yang ini, pembatas yang pertama, S2-nya nggak ada kan? Berarti S2-nya 0. Ya. Kemudian untuk solution, kita lihat di sini. Kan 240, berarti Anda masukkan 240. Begitu juga untuk S2. S2 berarti Anda ambil persamaan dari sini. Ya, persamaan ini. Berarti untuk variabel X-nya kita dapatkan 16 dari sini. Kemudian Y-nya kita dapatkan 16 juga dari sini. Kemudian S2-nya, S1-nya ada nggak di sini? Tidak ada kan? Berarti S1-nya 0. Sementara di sini ada S2. Oh, berarti S2-nya di sini Anda masukkan 1. Ya. Kemudian dari variabel pembatas kedua kita dapatkan maksimalnya itu 160. Oh, berarti 160. Kita sudah dapatkan. Ini langkah berikutnya. Langkah 4, 5, dan 6 sudah kita lakukan. Berikutnya adalah langkah yang ke-7. Ya, pada kolom solution masukkan nilai pembatasnya. Nah, ini solution ya, sudah kita lakukan barusan. Langkah berikutnya adalah langkah ke-8. Langkah ke-8 adalah tentukan nilai ZJ dengan cara mengalikan CBI dengan AIJ, lalu dijumlahkan per kolomnya dengan cara yang sama. Nah, ini ada formulasi ZJ. Di mana kita taruh ZJ? ZJ kita taruh di situ. Nah, ini ZJ. ZJ, oh ya, kita isi dulu CBI. CBI untuk S1 berdasarkan formulasi di atas, ya, untuk S1 koefisiennya itu bernilai 0. Ya. Sementara untuk S2 koefisiennya juga bernilai 0. Dapat dari mana 0? Kita melihat dari fungsi tujuan. Nah, di sini kan 0 S1, 0 S2. Anda tinggal pindahkan 0 S1, 0 S2. Bagaimana menghitung ZJ-nya? Oh, berarti 0 dikali 20 ditambah 0 dikali 16. Sehingga didapat 0. Ya. Berikutnya untuk basic variabel Y, berarti 0 kali 40 ditambah 0 kali 16. Sehingga didapatkan nilai 0 juga. Ya. Kemudian di sini Anda lihat, di situ ada rumusnya ya. Nah, ini rumusnya. Kalau sekiranya Anda pakai Excel, Anda tinggal kopikan saja. Berarti 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0. Sehingga didapat sekian. Kemudian berikutnya 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Sehingga didapat sekian. Termasuk sampai kepada solution. 0 dikali 240 ditambah 0 kali 160. Sehingga didapat sekian. Ini formulasinya Anda bisa lihat di sini. Langkah berikutnya adalah Anda mengisi CJ dikurangi ZJ. Ini. Dari mana CJ dikurangi ZJ? CJ ini 24 dikurangi ZJ 0. Sehingga didapatkan 24. Kemudian berikutnya 32 dikurangi ZJ-nya 0. Sehingga didapatkan 32. 0 dikurangi 0 sehingga didapatkan 0. 0 dikurangi 0 sehingga didapatkan 0. Langkah ini sudah tuntas. Apakah ini sudah optimal? Belum. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke langkah 3 terkait dengan metode simplex ini. Oke. Langkah 3, cek kondisi optimal. Yang pertama, jika maksimasi CJ minus ZJ itu harus kurang dari sama dengan 0 semuanya. Yang artinya angkanya harus 0 atau negatif. Nah, kita lihat. X nilainya 24. Y 232. 0, 0. Oh, berarti masih ada yang positif nih 2. Ini belum optimal. Untuk kasus maksimasi. Lalu kalau minimasi bagaimana? Kalau minimasi, CJ dikurangi ZJ itu harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Yang berarti nilainya harus 0 atau nilai positif di atas 0. Nah, karena di sini kasusnya maksimasi, berarti nilainya dari CJ min ZJ harus 0 atau negatif. Berarti ini belum optimal. Kenapa? Karena kita lihat dari atas, 12 dan 16 itu masih positif. Kita lanjut ke tahap berikutnya di video berikutnya.